kami akan melakukan aksi damai di depan DPR RI. Ya, ini sudah keputusan mutlak. Untuk apa? Menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mau mendukung Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di dalam memberantas korupsi. Saya memohon pada tanggal 7 bulan Mei 2025, saya berharap hadirlah tanpa harus dibayar. Karena gerakan ini murni gerakan rakyat. Ya. Bagi seluruh masyarakat atau mahasiswa-mahasiswi yang peduli kepada bangsa ini, saya berharap banyak yang merapat. Nah, topik kita pada malam hari ini kita mau membahas tentang aksi damai, ya. Kita tidak usah sungkan-sungkan lagi menyebutkan aksi damai tanggal 7 Mei 2025 di depan DPR RI. Tujuan kita mau mendesak DPR RI untuk segera mensahkan, ya, rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, ya. Jadi ini judul rancangan undang-undangnya atau RUU-nya, perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Oke, jadi pada malam hari ini di samping saya juga ada pentolan penggagas yang terus menggaungkan, terus menyemangati teman-teman berjuang, awalnya sendiri, gabung dengan teman-teman, terus kemudian kini bersama dengan Gaskan. Beliau atau abang ini namanya Bang Surya. Selamat malam, Bang. Ya, kembali bertemu, ya. Ya, selalu. Ya, jadi malam hari ini kita diskusi santai, Bang. Jadi bukan podcast, ya, silakan santai. Abang mau merokok, kita merokok. Iya, santai aja, Pak, kita. Ya. Masih terkait rencana kita nih, Bang, yang 7 Mei, ya. Iya. Tidak ada gigi mundur lagi? Gaspol? Gaspol, Pak. Gaspol. Gaskan, ya? Gaskan. Oke, karena teman. kan kita kan ada aliansi Gaskan, jadi Gaskan. Kita gaskan terus. Iya, jadi kita gaskan, gaspol, ya. Gaspol gitu, Pak. Oke, jadi teman-teman, saya sebagai Ketua Umum Gerakan Suara Keadilan Netizen ataupun Gaskan, dan beliau sebagai Ketua ataupun pendiri daripada Musyawarah Rakyat Indonesia atau MURI, ya. MURI, kami akan berkolaborasi, kita akan mensukseskan acara aksi damai, aksi demo di depan DPR RI pada tanggal 7 Mei 2025 dan tidak ada gigi mundur lagi. Gaspol, kecuali ada satu. Pak. Sebelum tanggal 7 Mei sudah disahkan. Benar nggak? Ya kan, nggak lucu lagi kalau kita. Ya, jadi syarat batalnya, ya, kalau secara hukum ada namanya syarat batal. Nah, betul. syarat batalnya itu adalah sebelum kita aksi damai, RUU-nya sudah disahkan, Pak. Sudah disahkan. Oke. Jadi gimana nih? Coba disampaikan seperti apa teman-teman mulai berkoordinasi secara partisipatif dari teman-teman se-Indonesia nih. Ada dari mana, boleh diceritakan nih, Bang? Berhubung gerakan ini gerakan yang memang melalui media sosial, Pak. Pertemuan antara media sosial sesuai TikTok gitu, ya. Ya. Kita saling kontekan, saling ngobrol, semuanya sudah oke. Oke. Gitu. Ada dari mana-mana aja, Bang, yang menyatakan siap ikut? Silakan disebutkan juga, mungkin sekitar berapa ratus orang. Dari Bengkulu, dari Banten, Kalimantan, Riau ada. Riau juga, sama juga dari Malaysia. Oh, Malaysia juga ada. Simpatisan lah, ya. Simpatisan. Pulang dari Singapura mau gabung juga. Iya, Oke. Terus dari Subang juga ada, Jawa Tengah juga ada. Kemungkinan sih berbagai provinsi mewakili satu-satu ada. Bahkan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, ada kemungkinan dari Jawa Tengah juga akan melakukan aksi damai sendiri. Mungkin di depan DPRD-nya, tetapi di hari dan jam yang sama. Benar, ya? Betul. Rencananya ada seperti itu. Wah, itu luar biasa itu. Iya. Nah, kembali lagi yang itu, Bang. Kembali lagi yang apa? Kita bicara tentang aksi damai nanti itu, ya. Jadi
Memang target kita sih kurang lebih sekitar 500 ya. 500. Kurang lebih sekitar 500 dan fix di tanggal 7 Mei 2025 ini ya. Nah, pendapat teman-teman kira-kira kan saya lihat Abang suka live itu. Seperti apa sih teman-teman dalam apakah masih pro kontra atau seperti apa? Pengalaman Abang kalau live di TikTok. Pro kontrak itu ada, Pak. Ada ya? Pro kontrak itu ada. Tapi saya ketika live streaming itu saya berharap semua masyarakat tidak teralih atau terbawa arus isu politik, Pak. Oke. Saya ingin menciptakan sebuah sila ketiga. Karena kan kita Kesatuan. mau menuju sila kelima, Pak. Ya. Karena yang kita perjuangkan itu kan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar tercapai. Maka kita harus lakukan sila ketiga itu dulu. Supaya tidak ada berbenturan antara rakyat dengan rakyat. Karena ini kan tahun politik ya, kencang banget. Apalagi di era Pak Prabowo baru berapa hari, berapa bulan lah Pak Prabowo menjabat. Artinya pemikiran politik masyarakat masih kuat. Jadi saya ingin berusaha payah untuk menghilangkan pemikiran politik itu. Karena politik itu cuma hanya dipakai oleh anggota DPR, bukan oleh rakyat. Jadi kita hilangkan itu semua supaya kita bersatu, Pak. Dan saya alhamdulillah banyak yang mendukung, Pak. Gitu, banyak yang mendukung tentang masalah masukan saya tersebut. Kita hilangkan dulu lah kebencian kepada Anies. Kita hilangkan dulu kebencian kepada Ganjar. Kita hilangkan kepada Jokowi kalau perlu. Jokowi, kepada Prabowo, semua kita hilangkan. Karena kenapa? Karena kita sebagai rakyat itu tidak ada kepentingan di situ. Iya, betul. Gitu. Nah, saya ingin menciptakan itu di tahun ini, begitu, Pak. Oke, ini ada salah seorang advokat juga nih di depan kita nih, Bang Roland. Kita coba tanya-tanya dulu, Bang Roland. Kira-kira nih pendapatnya tentang RUU perampasan aset ini mungkin seperti apa kira-kira yang disampaikan? Silakan, Bang Roland. Ya, tentang undang-undang perampasan aset itu pemerintah harus segera melakukan, mengingat banyaknya kasus korupsi yang merugikan pada saat ini dan putusan-putusan pengadilan tentang para koruptor juga, dia cenderung yang digunakan adalah pasal hukuman terendah, yaitu diambil di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Jadi hukuman maksimal itu adalah 4 tahun dan paling lama 20 tahun di pasal 2. Di pasal 3-nya itu minimal 4 tahun, paling rendahnya 1 tahun. Jadi dengan adanya disahkan undang-undang perampasan aset kelak, itu akan membuat hukuman akan diperberat agar korupsi itu bisa secara perlahan-lahan dibasmi. Nah, kira-kira apa hal-hal prinsip antara undang-undang yang sedang diterapkan sekarang dengan rencana nanti rancangan undang-undang ini? Apa sudah dideteksi gitu? Ya, dengan adanya undang-undang perampasan aset ini, itu akan meminimalkan vonis daripada pelaku tindak pidana korupsinya. Jadi menitik beratkan hukumannya itu diperberat. Jadi hakim juga tidak menerapkan lagi di pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang 31 itu. Jadi yang menarik sebenarnya ini Bang Surya, ini pasal 2 ini, perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ya. Cara garis besarnya kalau kita lihat, ini akan terpisah antara proses hukum daripada pelakunya dengan asetnya gitu. Jadi itu sesuatu yang berjalan terpisah. Jadi kan kalau memang terkadang itu kalau kita lihat, jadi yang sekarang itu Pak Roland itu harus diingkrah dulu nih putusannya, baru kemudian bisa dilakukan penyitaan aset. Iya benar, pada waktu di awal pasti kan dikumpulkan dulu, diamankan lah ya. Nah ini dia berjalan sendiri prosesnya, tapi kejaksaan bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk dilakukan segera penyitaan aset ini.
dan pencarian aset ini sehingga benar-benar bisa diambil, diamankan oleh negara gitu ya. Ya, ini yang kita lihat di sini nih. Jadi ini memang menutupi kebocoran yang katanya Pak Prabowo ya, bocor-bocor itu. Pak Prabowo pernah bilang kan, saya diketawain bocor. Nah, inilah dengan salah satu bekal undang-undang ini, kalau sudah benar-benar disahkan, kemampuan kekuatan daya paksa negara, pemerintah untuk mengamankan aset koruptor ini. Karena kan banyak gini Bang Surya, biasanya aset oke, orangnya sudah dipenjara nih, dipidana, asetnya masih banyak di luar, aman, dikelola sama orang, atas nama siapa. Nah, kemarin kan Bang Surya sampai bilang kalau perlu 7 turunan dimiskinkan gitu ya. Dan juga kan kalau misalkan kita kan dalam sebuah negara itu kan ada kuota Pak ya. Ada apa Bang? Kuota. Oh, kuota ya. Keuangan negara itu kuotanya kan ada setiap tahunnya atau setiap 5 tahun atau 5 tahun sekali. Kalau misalkan ini para koruptor menyimpan uang di negara luar, terus disimpan di negara luar, ditimbun di negara luar, kuota kita kan bukan menambah, bakal mengurang Pak. Iya, betul. Dampaknya akan berbahaya dong Pak, pada anggaran APBN Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi di sini juga di salah satu pasal tadi saya baca di sini ya. Jadi memang kalau mereka punya aset di luar, baik itu uang maupun harta, itu kejaksaan lewat pengadilan Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung itu kayak semacam Interpol aja Pak Roland, dikejar itu asetnya, ditelusuri. Karena kan sekarang kalau cuman sekedar ngejar aset begitu, kasusnya ini masih menunggu kasusnya ini. Jadi ini pokoknya nih, contoh nih Pak Roland, Pak Surya sudah dinyatakan sebagai terdakwa gitu ya, otomatis segera diajukan ininya nih, pengumpulan asetnya nih, pendeteksian aset. Begitu sudah dapat dan dinyatakan putus oleh pengadilan bahwa oke, disita, sudah otomatis sudah disita oleh oleh negara ibarat kata seperti itu gitu. Dan juga di situ ada yang namanya perawatan juga ada. Terus apa tadi yang Abang bilang itu sehubungan dengan bahwa ini ternyata juga bukan hanya koruptor tapi narkoba juga ya? Narkoba, terorisme. Jadi begini, pokoknya yang merugikan negara minimal 100 juta, ya itu bisa dirampas, gitu. Yang memang itu terjerat hukuman yang memang minimal 4 tahun. Nah ini yang harus memang direvisi dulu nih 4 tahun ini. Takutnya ada tindak pidana hukuman 4 tahun itu seperti apa saja. Apakah yang maling motor itu 4 tahun kena juga atau tidak? Gitu, perampok atau gimana itu kena tidak? Gitu. Ya. Yang 4 tahun ini yang harus dibedahnya Pak. Ya emang ini pasal 6 ya, di pasal 6 ini dikatakan ayat 1, aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 terdiri atas 1A, aset yang bernilai paling sedikit 100 juta. Jadi minimumnya itu 100 juta. Boleh lah itu mas 100 juta lah. 100 juta boleh. Ya. Cuman ini yang 4 tahun ini Pak. Aset yang terkait dengan tindak pidana. Jadi begini, ada yang tidak terkait dengan tindak pidana, ada yang terkait dengan tindak pidana. Nah, kalau yang terkait dengan tindak pidana itu ancamannya adalah yang penjara 4 tahun atau lebih. Kalau Pak Bang Surya maksudnya maunya? Takutnya apakah ini yang misalkan mencuri mobil itu berapa tahun? Oke. 4 tahun kena enggak nih? Gitu. Tapi ini kan korupsi bukan. Ya, ini bukan bicara tentang pidana umum lah. Ini khusus untuk korupsi. Ini kan yang yang oleh orang pakar politik DPR kan dilarikannya ke sana Pak. Nah, yang kita takutkan jadinya jangan sampai hukumannya jadinya tidak bisa tembus 4 tahun. Di 3,9, 3,8, berarti asetnya tidak dirampas. Nah, ini yang memang yang perlu kita cernai ya. Yang kita cernai itu yang 4 tahun ini Pak nih. Kok 4 tahun, 1 tahun juga harus lah, gitu kan? Iya benar. Tapi kalau pidana sih, kalau korupsi sih ya. Tapi ada juga sih 3,8. Seperti yang saya bilang tadi,
hakim itu selalu menerapkan di pasal 2, pasal 3 dalam vonis. Ini terkadang dia 4 tahun sampai 20 tahun vonis tertinggi. Belum pernah sejarah Indonesia hakim itu mevonis seumur hidup. Iya, Untuk kasus korupsi. Kasus korupsi paling dia 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun betul. Akhir-akhir ini Ada bro, satu itu yang Harvey Muska 18 tahun kan? hari ini. Iya, benar. Sebelumnya ya. Jadi hukuman itu paling dia 10 tahun. Kita tergantung nilainya. Jadi selalu penerapan itulah kelemahan di pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 itu. Minimal itu 4 tahun. Paling lama maksimalnya 20 tahun. Padahal di pasal Undang-Undang korupsi itu sebetulnya itu jika diponis seumur hidup dan hukuman mati, karena ini juga termasuk kejahatan besar, Betul. kejahatan berat. Cuman hakim tidak pernah melakukan itu. Jadi kalau kita bertanya kapan korupsi Mati bisa ya. hilang, selama penegak hukum itu tidak berani memutuskan hukuman maksimal untuk para pelaku korupsi, korupsi tidak akan pernah hilang. Karena korupsi itu ibarat pas Indonesia hari ini adalah korupsi. Zaman dulu juga korupsi ada, cuman namanya upeti. Cuman proses korupsi ini bisa nggak kita cegah? Bisa. Tergantung bagaimana aparat penegak sanggup atau tidak melakukan hukuman maksimal. Itu aja. Ya, jadi memang ini undang-undang ya, walaupun saya belum sahabat Solmat ya, saya belum baca lebih detail ya, walaupun baru sekitar ya 15 menit saya coba buka ya. Totalnya itu ada 68 pasal ya. Tapi secara garis besar kalau kita lihat ini benar-benar suatu surat sakti buat pemerintah untuk benar-benar mengembalikan aset-aset yang dipunyai oleh para koruptor gitu. Emang ini luar biasa banget ini ya. Jadi sekarang itu memang bahkan ada kemungkinan tidak suatu kasus yang tidak disidangkan pun, tapi ketahuan bahwa dia itu semacam mendapatkan itu dari korupsi, Disita. langsung disita. Itu nyambung tadi yang abang bilang ini, pembuktian terbalik itu. Misalnya nih, saya seorang pejabat ya, pejabat kementerian. Rumah saya besar banget. Ya, terus kemudian saya diminta untuk membuktikan bahwa rumah saya ini dari mana. Ketika itu ada indikasi bukan dari hasil gaji, wah itu sudah bisa diajukan permohonan untuk disita. Cuman yang penting aparat penegak hukum ini juga jangan zolim, jangan dikriminalisasi, jangan diada-adain, jangan karena sudah dibenci. Nah ini yang kadang terjadi di negara kita, dimanfaatkan. Misalnya nih, Pak Roland nih, dulu pendukung pemerintahan mana, begitu sudah selesai kan, nah dikriminalisasi atau dibuatkan strategi, itu juga manipulasi, itu juga rentan. Ya seharusnya intinya harus seadil-adilnya lah. Ya, Nggak usah pandang bulu. Gitu. ya memang harus ini pelaksana penegak hukum juga memang harus terutama pengadilan, karena ini kan semuanya tetap berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kejaksaan itu mengajukan penyitaan aset itu kepada pengadilan negeri. Misalnya ditemukan bahwa hartanya ini tidak sesuai dengan kekayaannya nih, penghasilannya nih, diajukan penyitaan aset. Nah, kalau manipulasi berjalan, wah kasihan juga orang yang tidak melakukan itu gitu. Misalnya ternyata dia istrinya pengusaha, orang tuanya kaya, bisa jadi juga kan, tiba-tiba dinyatakan bahwa itu adalah hasil daripada perbuatan korupsi, ya kasihan juga gitu. Oke, kita kembali. Dibilang Pak Prabowo itu, jadi kalau misalkan
dirampas gitu hasil korupsinya, tapi anaknya tidak boleh disengsarakan juga dong, kata Pak Prabowo kan gitu. Ya, anaknya tidak boleh disengsarakan juga. Jadi maksudnya begini itu ya, bahwa hak asasi manusia itu ada undang-undangnya, perlindungan anak juga ada. Tapi oke lah, kita kesampingkan HAM, kita bicara tentang perlindungan anak. Itu kan ada ininya, ada klausul bahwa ya anak yang tidak mampu dan lain sebagainya dipelihara oleh negara. Yang kemarin saya bilang ya kalau memang dimiskinkan semiskin-miskinnya anaknya ya tanggungan pemerintah, ya tanggungan negara bahasanya kan. Oke, Bang Surya, ada lagi yang kita mau sampaikan sehubungan dengan aksi damai nanti ini? Mungkin itu saja Pak. Jadi intinya saya akan matangkan dulu besok lagi. Ini kan baru 60% lah. Kapan rencana mau kumpul-kumpul sama teman? Ranca kumpul sama Rapat ya. Nunggu Pak Boy dulu kesini. Oh iya. Kalau Pak Boy udah ada, Tanggal berapa nyampe? 28 ya? kalau tahun 28 itu dari Singapura. Udah Singapura ya? Kalau Pak Obo secepatnya minggu-minggu ini mungkin. Minggu ini ya? Kalau besok itu ada juga Bang Teddy. Nah Oke. ini sekarang ini juga informasinya nih di grup di WhatsApp. Ini mana informasinya? Alhamdulillah udah banyak yang menyiarkan. Jangan kendor, Kang, semangat. Berarti banyak teman-teman yang terus memberikan semangat ya, terus memberikan motivasi ke Bang ini juga ya. Iya. Mengingat memang Bang Surya ini bisa dibilang masih berjalan sendiri. Sekarang sudah ada gaskan, bareng-barengan kita. Amin ya rabbal alamin, Pak. Saya juga udah menyampaikan kok semuanya. Kalau memang Pak Gol, kan Pak Gol juga ngasih saran. Bang Gol. Bang Gol ngasih saran. Bang Surya ini kalau Muri ini nggak diperkuat ini kasihan, sayang gitu kan. Kalau apa Bang Gol kalau mau diperkuat silakan. Gitu. Pokoknya naungannya digaskan aja. Oke. Jadi ini mah tempat musyawarah aja. Iya. Jadi kita istilahnya bergerak ini atas nama gaskan gitu ya. Nah, kalau perlu mungkin nanti ya intinya atas nama gaskan secara administratif. Iya. Tapi kalau teman-teman mau bergerak menggunakan organisasinya sendiri apa ya kita open, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Menunjukkan bahwa ini bukan skenario dari gaskan atau Muri aja, tapi semuanya orang ini mau berbondong-bondong untuk mensukseskan disahkannya RU ini. Nah, coba Bang Surya nih disampaikan apa kira-kira ininya terhadap DPR ini, apa namanya itu masukannya. Jadi gini, menurut saya pribadi gitu ya, kalau memang DPR RI ini memang betul-betul serius menangani permasalahan korupsi, karena yang saya perhatikan DPR RI ini semuanya para kaum elit politik di negara ini tidak serius menangani permasalahan korupsi, siapapun itu. Karena adanya bangsa ini, ya kan, karena adanya orang kaum politik, Pak. Iya, betul. Nggak ada orang kaum politik, mungkin tidak ada Pancasila, Iya. ya kan, tidak ada Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu para kaum politik harus bertanggung jawab atas permasalahan di negeri ini yang memang dampaknya luar biasa kepada masyarakat. Iya. Ya kalau seperti ini terus ya udah sekalian aja nggak usah merdeka. Lebih baik dijajah aja gitu ya. Lebih baik kita dijajah aja oleh sekalian. Lebih jelas ibarat Lebih kata. jelas. Musuh kita Belanda kan begitu. Ya, kita sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita di era masa lalu, ya kan, sampai kita angkat bambu runcing kan, kata orang tua dulu kan, sampai kita merasakan kemerdekaan, Pak. Iya. Hirup udara segar. Ternyata kita belum merdeka juga gitu. Kenyataannya kita belum merdeka, Pak. Ternyata kita dijajah oleh bangsanya sendiri. Iya sih. Dengan contoh hukuman koruptor sampai dari dulu, Pak, hukuman mati bagi koruptor nggak ada. Dari dulu. Sekarang ada nggak? Nggak ada, Pak. Ya memang sekarang ini kalau hukuman mati itu baru diterapkan buat ini, buat apa, pengedar narkoba ya, karena memang itu Indonesia sudah meratifikasi konvensi nomor berapa itu ya, sehubungan dengan dari PBB, bahwa narkoba itu dianggap sebagai extraordinary crime ya. Jadi hukumannya itu layak untuk diberikan hukuman mati. Kenapa? Karena memang narkoba dianggap atau dinyatakan sebagai perusak generasi bangsa, anak-anak muda, apa segala macam. Tapi kalau untuk korupsi, karena mungkin kita yang masih parah korupsinya ya, negara-negara
modern itu kayak Amerika, Jepang, Korea Utara apalagi. Pak, gini Pak, ada beberapa negara gara-gara korupsi bubar Pak, ada Pak. Itu ada sejarahnya. Iya betul. Saya tahu apa itu negara apa. Terus kedua Pak, India. India sekarang aja maju. Iya. Dulu India berantakan itu. Gara-gara apa? Ulah apa? Koruptor Pak. Terlalu maraknya korupsi Pak. Maka saya sampaikan untuk tahun ini, ya tahun sekarang Indonesia Indonesia itu paling besar ya. Ya bisa dibilang sekarang ini Indonesia adalah negara paling besar korup. paling korup kali ya. Paling korup. Indonesia itu paling korup Pak. Jadi ibaratkan begini Pak, Indonesia itu kayak punya penyakit TBC Pak. Iya iya iya. Iya. Dalamnya rusak, paru-parunya, luarnya aja penampilan keren gitu ya. Ya style, gaya luar biasa, udah kayak punya uang, tapi dalamnya bobrok Pak. Coba cari di internet negara yang terkorup gitu. Coba lah Pak Ladusing. Gitu. Jadi menurut saya sebagai masyarakat jujur kecewa dengan keputusan-keputusan DPR RI yang tidak serius menangani permasalahan ini. Seharusnya kan ini tanggung jawab DPR Pak, perwakilan rakyat Pak. Iya iya. Membentuk undang-undang sesuai pasal 20 ayat 1. Mereka mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Seharusnya kan mereka mempunyai inisiatif untuk membentuk undang-undang itu. Tapi kenyataannya semua ketika ganti pemimpin revisi undang-undang, ganti pemimpin nambah lagi undang-undang. Wih, ada kacang nih. Ayo boleh. Tambah kopi Pak, cukup. Undang-undang udah berapa Pak? Udah Pak, 5 tahun sekali masa kita buat undang-undang doang kerjanya. Iya, Pak. iya. Tapi memang ya itulah. Sebenarnya begini ya Bang ya, kalau secara hukum ya di dunia hukum, secanggih apapun itu memang undang-undang. Iya. Memang kalau aparat penegak hukumnya yang menjalankan itu juga memang tetap. Nah sekarang ini APH ini gimana caranya membuat itu sadar gitu? Ini yang paling berat ini. Ya jadi sahabat Solmat Official, bentar. Yang paling berat di Indonesia kita sebenarnya ini aparat penegak hukumnya. Mulai dari para kepolisian, kejaksaan sampai kehakiman, bagaimana caranya bikin mereka itu sadar. Nah, kembali yang saya bilang tadi, contoh semisal nih, dengan adanya undang-undang ini yang khusus untuk pidana, ada celah hukumnya bahasanya. Celah hukumnya itu jangan divonis 4 tahun, 3,9, jangan sampai itu yang terjadi, malah digunakan keuntungan buat para koruptor. Mereka berhasil membayar men-86kan, ujung-ujungnya apa? Ditahan lah, divonis lah 3,9, atau awalnya tinggi, lama-lama ingkrahnya berapa gitu. Iya. Ya memang mental kita yang kita harus terus perbaiki ya. Nah ini kan terakhir ini kan pukulan telak banget ini, di mana ketua pengadilan ya memang waktu kejadian itu kan dia wakil ketua pengadilan ya. Tapi ya selevel itu. Jangan sampai banyak lagi yang lain-lain seperti itu gitu. Cuman belum terungkap. Iya. Saya lebih baik korupsi satu orang dibandingkan korupsi berjamaah. Ya. Lebih baik korupsi yang punya kekuasaan Pak dibandingkan semua partai korupsi. Kayak zaman Soeharto dulu ya. Lebih baik Soeharto sendiri yang korupsi. Dan orang-orang tertentunya lah. Iya. Menteri-menterinya tertentu yang. Kalau ini kan merata Pak, sampai ke kades-kades, RT, RW. Iya, emang luar biasa. Coba Pak Roland nomor berapa? Satu berapa? Siapa? Ada nggak datanya? Ada. Sudan Selatan. Hah? Sudan ya? Iya sih. Somalia, Venezuela, Suria, Guinea Equatorial, Centria. Negara-negara di Afrika semua tuh. Iya. Ya memang. Di Indonesia 99. Tapi rata-rata dia Dari 180 negara. Indonesia peringkat 99. 9, tapi itu satu ras semuanya yang itu kan? Iya. Itu negara-negara Afrika kan? Afrika sama Arab. Suria kan Arab. Oh ya, sudah negara perang. Jauh dibilang kan? Itu beda. Ya itu beda lah. Amit-amit. Tapi sekarang kita berpikir kita mau memberantas korupsi, sedangkan penegak hukumnya seperti itu. Dari
para hakim, jaksa. dan Jadi kalau kita lainnya. berbicara Tadi kita kalau ngomongin mau penegak hukumnya seperti itu, mau menghilangkan korupsi seperti apa? sistem yang harus diperbaharui, sistem perekrutan dari penegak hukum itu, dan pola penerimaan penegak hukum itu juga harus didasarkan dari memang ahli. Jadi kenapa sebetulnya hal itu terjadi? Karena dari sistem perekrutannya yang tidak beres. Jadi dia menduduki jabatan itu yang tidak sesuai dengan pola ilmu dia dan kecakapan dia. Akhirnya untuk menduduki satu jabatan dia harus mengeluarkan uang. Sistem yang rusak, bukan hukumnya. Tapi bagaimana kira-kira dengan pendapatannya? Ini kan coba kita bandingkan ya. Orang punya gaji misalnya ya 10 juta, megang dana 1 triliun, kuasa pengelolaan anggaran ya, KPA ya, atau 500 miliar lah paling enggak. Apa enggak ngiler enggak kan cas gitu? Gimana kira-kira itu? Kecuali kalau bicara punya mental, punya iman gitu ya. Nah ini membuat juga rentan kan? Terus gini Pak, misalnya nanti sampai undang-undang perampasan aset ini nanti sampai disahkan ya, misalnya. Dan kita boleh berpikir. Dan kan yang sekarang aja belum ada perampasan aset, mati aja dari pengadilannya udah mencurangi ya, bisa disuap. Apa enggak nanti ke depan kalau misal disahkan, apa enggak ada menduga tuh banyak soal-soal untuk gimana caranya biar tidak dihukum mati, biar tidak dihukum. Bisa jadi makanya kembali lagi. Makanya saya bilang tadi, sebagus-bagusnya undang-undang, kalau APH-nya itu bobrok, nggak jalan juga. Ini contoh nih. Di sini kalau kita melihat lemahnya, bukan lemahnya ya, yang bisa dijadikan celah, kan kejaksaan mengajukan ke pengadilan, kejaksaan negara nih, mengajukan ke pengadilan negeri untuk perampasan aset. Nah, kalau disuap lagi hakimnya, disuap lagi jaksanya, mentah juga. Nah, iya, makanya itu yang harus diperdayakan dari penegak hukum juga. Iya, makanya. Bukan cuma sejarah sistem. Kalau penegak hukumnya masih seperti itu, sama aja bohong. Kalau menurut saya ya. Itu rampasan aset itu sudah ada sebetulnya. Perampasan aset itu sudah ada. Undang-undang perampasan aset itu sudah ada, dipikir itu. Cuman yang bagus ininya, ini bisa kerjasama dengan negara luar. Sebenarnya begini ya, kita kan memang negara kita ini negara yang tidak menganut hukuman mati pada dasarnya ya. Tidak bisa dipungkiri negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan. Ini juga rame lah anak-anak hukum, sarjana hukum pasti jadi kajian diskusi di kampus-kampusnya. Ya rasanya agama manapun sih ya masih menolak namanya bunuh orang gitu ya, apalagi di zaman modern ini. Ya soalnya kan juga apa ya, HAM yang kita sebutkan. Termasuk dengan HAM, HAM itu paling kuat menentang. Nah maksudnya dibikin aja ini bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan prosesnya dan segala macam melakukan korupsi, hukumannya itu langsung minimal 20 tahun, maksimal seumur hidup. Udah orang pantatnya begini semua. Kalau bisa, undang-undang etika hakimnya dirubah. Kewenangan hakim. Ya, kewenangan hakim agak dirubah, agak diketatin. Itu kan nggak diketat-ketatin itu. Melanggar kode etik doang. Kode etiknya apa coba? Iya. Dipecat aja, udah dipenjara enggak? Gimana mau penjara? Karena juga aneh gitu, nanti ketika udah dihukum ada remisi lagi. Ada. Ya makanya kalau sudah minimal 20 tahun, maksimalnya seumur hidup, kebijakan pemerintah. dan tidak ada namanya remisi gitu kan. Dan juga yang anehnya, undang-undangnya itu terlalu banyak. Sudah diperkuat undang-undang ini. Ada untuk melemahkan undang-undang ini. Jadi tumpang tindih, Pak. Udah jelas ini salah. Sesuai undang-undang ini salah. Dihantam lagi oleh pengacara ini.
sesuai undang-undang ini bisa melemahkan undang-undang ini. Ya, itu memang suatu sistem karena di negara kita ini kan terlalu banyak undang-undangnya. Undang-undang, gimana mau ada keadilan? Terus sebagai hakim, wah, yang membela pihak korban, ya, pihak korban mempunyai undang-undang sesuai undang-undang pasal sekian-sekian, ya, kena vonis sekian-sekian. Pihak pelaku dihantam lagi oleh pengacara. Jadi pengacara dengan pengacara ini kan saling hantam, Pak. Hakim di tengah-tengah mengkaji. Hakim masuk angin pula lagi. Angin pula mengkaji, gitu. Wah, ini sesuai ini. Ya udah, akhirnya pihak korban ya merasa keberatan. Si pelaku diponis sekian tahun, seharusnya dihukum mati, tapi tidak dihukum mati. Karena apa? Karena ada undang-undang ini. Alasannya kan gitu, Pak. Jadi hakim kuat membuat alasan. Coba kalau tidak ada timpal balik undang-undang lagi, hakim diam aja. Sudah sesuai undang-undang ini, keputusan sah, hukum mati. Ya, itu benar. Itulah makanya di negara kita itu dikatakan bahwa celah hukum itu sangat luas, sangat besar. Dibilang celah tapi luas banget. Sama dengan yang kasus hukuman yang buat korporasi ini kan ya, pembebasan ini. Kan tidak dinyatakan sebagai hukuman bebas murni, tetapi tidak ditahan gitu loh, Roland. Jadi ya itulah intinya, dia diputuskan diponis, tapi ponisnya tidak ditahan, tidak untuk ditahan. Ada lagi atau masih dengar nggak kemarin yang itu korupsi timah? Iya, akomodasi itu. Ada kebijakan dia punya istri, punya anak, lah emang yang dihukum Jadikan bahan pertimbangan. paling apa itu ya kan jadi Itu nggak ada adanya hakim itu. Itu kan larinya ke hak asasi manusia itu. Nah, makanya gini loh, kalau ngomongin orang yang dihukum, apa yang semua dihukum itu dia nggak punya keluarga, dia nggak punya anak, apa cuma orang yang berduit aja yang harus dikasih ini. Makanya hamnya buang itu. Iya. Kalau Kalau aku tuh shocknya pas waktu itu, Bang. Kenapa bisa dijadikan alasan? Alasan apa yang bisa membuat kayak apa ya? Orang dihukum kan banyak kasus yang mungkin nggak cuma korupsi, nggak cuma apalah, maling apa, itu punya keluarga, punya anak ya kan. Kenapa yang harus itu yang dibesar-besarkan dengan alasan dia punya anak, dia punya istri? Ya karena ada undang-undangnya kan. Perlindungan anak, perlindungan perempuan. Berarti kan sila ketiga tidak. Ya gimana ada sila ketiga orang Aneh juga, Bang. orang pakar hukum pakar ketik ke situ. Larinya dihantam ini, kayak contoh begini, undang-undang ITE. Saya habis menghina Bapak nih. Oh ya, Bapak sebagai pejabat. Saya hina, caci maki begini dulu. Ya kan? Saya dihantam lagi undang-undang pembelaan saya. Ini Pak, hak demokrasi, Pak. Hak asasi saya sebagai masyarakat kuat kan, Bapak nggak bisa apa-apa. gimana caranya gedein ini nih? Coba. Jadi Bang Fernandes ada undang-undangnya itu penting nih menurut saya. Kita Benahi lagi. dulu undang-undangnya. Banyak harus dibenahi. Kalau bisa mah kembali ke 45 lagi. Gitu. Reformasi ulang. Itu baru bisa Pak terbenahi Pak hukuman di negeri ini. Benahi hukumnya. Ya hakim nggak benahi. Memang sih contoh kemarin ya di RDPI ya. Hakim itu juga memang mengeluhkan, hakim yang jujur ya semoga ya, mengeluhkan pendapatannya ya. Nah itu juga mungkin memang Pak Prabowo kan sudah memberikan atensi ya, akan mengevaluasi karena memang hakim yang jujur celah untuk korupsi pun bisa jadinya karena pendapatan yang kecil. Tapi memang sih kalau bisa kita nilai ya memang pendapatan gaji pemerintah ini, ASN ini ya memang kecil sebenarnya. Ketika yang saya bilang tadi pegang uang banyak, rentan disuap, itu goyang lah. Kalau di negara-negara maju, orang mau jadi Amerika lah yang saya tahu ya, saya sering ada komunikasi. Orang yang mau jadi pegawai pemerintah itu seleksinya ketat banget, benar-benar pakai IQ dan psikologi dan integritas. Ketika mereka sudah jadi pegawai negeri, tinggi pendapatannya, sehingga sangat jauh untuk potensi korupsi bicara di luar mental ya. Karena kenapa ya, penghasilannya cukup.
Kalau di sini kan pemerintah dibanding swasta misalnya, wah nggak ada apa-apanya pemerintah kalau gaji tok ya. Program diskusi serius tapi santai kita akhiri dulu, dan buat bapak-bapak yang terhormat di DPR RI, kami mendesak, kami menginginkan supaya rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, masyarakat Indonesia menghendaki ini segera untuk disahkan ya, untuk kebaikan kita semuanya, untuk kebaikan masyarakat Indonesia, supaya yang bocor-bocor yang didengung-dengungkan atau dielung-elungkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bisa terlaksana ya. Dan tentu kita berharap bahwa aparat penegak hukum di dalam menjalankan undang-undang ini pun juga benar-benar serius, punya integritas. Apalah arti undang-undang kalau APH-nya itu juga berantakan, ya susah juga ya Bang ya. Betul. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian kedua, kami mohon izin tanggal 7 Mei 2025 rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia dalam gabungan beberapa organisasi yang akan dikoordinir atau katakan itu dipimpin oleh Gerakan Suara Keadilan Netizen Indonesia bersama dengan Musyawarah Rakyat Indonesia atau MURI, kami akan melakukan aksi damai di depan DPR RI ya. Ini sudah keputusan mutlak. Untuk apa? Menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar mau mendukung Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di dalam memberantas korupsi. Undang-undang ini sangat penting sebagai kekuatan, senjata, surat sakti, aturan, kepastian hukum bagi aparat penegak hukum nanti di dalam menyita, merampas, mengembalikan kepada negara aset-aset harta daripada para koruptor. Karena kita ketahui bersama sekarang, banyak koruptor yang dipenjara, ada di dalam lapas, tetapi asetnya di luar biasa, nauzubillah min dzalik. Keluar mereka tetap kaya. Bahkan mungkin bisa jadi lebih kaya karena asetnya itu dikelola oleh orang lain. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ikuti terus persiapan-persiapan aksi damai. Kami tidak melakukan makar, kami tidak mau menggulingkan pemerintah, bahkan kami teramat sangat mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, sehingga kami memberikan informasi seluas-luasnya tentang gerakan aksi damai 7 Mei 2025 ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan buat sahabat Solmat, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Suara Keadilan Netizen, gaskan, gaspol. Malam.